Pertemuan ke-13 yang berjudul Peranan SDM dan Pendidikan dalam Pembangunan. Yang pertama ada pendidikan sebagai investasi. Pembangunan adalah proses berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, politik, dan kultural dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat seperti kondisi kerja lebih baik dapat diperoleh, produksi dapat diefisiensikan, kesejahteraan dapat diperoleh dengan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, ada pendidikan akan memajukan ekonomi. Dalam rangka membangun ekonomi, tingkat pendidikan perlu dikembangkan sebab dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan lebih tinggi memungkinkan masyarakat akan lebih nasional dalam pemikiran. Hakikat pembangunan sumber daya manusia pendidikan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset yang perlu dikembangkan, yaitu dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk terlibat proses pembangunan. Hakikatnya seorang manusia tidak hanya diperhatikan keahliannya sebagaimana yang dipahami umum selama ini, tetapi ada hal yang lebih penting diperhatikan, yaitu moral dan etika serta religiusnya. SDM yang bermutu adalah yang mempunyai dan menguasai impact yang tinggi. Yang pertama ada investasi. Merupakan peningkatan mutu sumber daya manusia, tidak dapat dilakukan secara instan, perlu waktu yang cukup lama. Investasi ini sebenarnya mirip dengan investasi dalam bidang produksi sebuah perusahaan, yaitu harus dipertimbangkan manfaatnya, rate of return. Untuk itu perlu dianalisa lebih mendalam tentang biaya. Dan yang kedua ada konsep manusia seutuhnya. Konsep manusia seutuhnya. Nursyam dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dasar Pendidikan tahun 1980 dikatakan bahwa di era pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas secara utuh. Konsep manusia utuh menurutnya adalah: pertama, mempunyai potensi yang terus berkembang, mulai dari secara fisik, secara intelektual, potensi karya, serta emosi yang stabil. Kedua, pendidikan dalam pembangunan melalui 3 aspek, yaitu aspek individu, aspek sosial, dan aspek kebangsaan. Yang ketiga, upaya meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk sosial dalam menghadapi perubahan masyarakat yang terus-menerus diperlukan sebuah kemampuan seperti akses informasi yang cepat, kognitif yang terampil dan tinggi, memecahkan masalah dengan menggunakan strategi, dan evaluasi secara mandiri. Keempat, kualitas manusia dalam aspek kebangsaan. Dan yang kelima, nasionalisme dengan prinsip seperti kebangsaan atau unity, perlindungan hak asasi atau liberty, kesetaraan atau equality, dan performa kerja yang baik atau dari performance. Poin keempat ada manusia dan pembangunan. Manusia sebagai subjek pembangunan berperan aktif dalam pembangunan, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Kemudian, perencanaan pendidikan adalah kegiatan memandang ke depan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas, biaya, dan sistem pendidikan yang diarahkan kepada kenyataan ekonomi dan politik. 5. Aksesibilitas dan daya tampung. Pada tahun 1994, pada pemerintahan Soeharto, memulai gerakan wajib belajar 9 tahun dengan target penyelesaian pada 2005. Namun, akibat krisis 1997-1999, program ini diperpanjang hingga 2008-2009. Sasaran APK sebanyak 94% dengan fokus meningkatkan partisipasi siswa SLTP. Meskipun terdapat kesenjangan pada APK SMP tahun 2005, direncanakan kenaikan sebesar 3,26% setiap tahun untuk mencapai target. Dibutuhkan pembangunan gedung sekolah besar-besaran untuk menampung jumlah penduduk yang tinggi dan mencapai keseimbangan pendidikan yang diinginkan.